Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para petani Sekolah Lapang Petani Gambut Badan Restorasi Gambut Indonesia. Nama saya Syahroni dari Institut Agroekologi Indonesia yang untuk kesekian kalinya sebagai narasumber dalam kegiatan Sekolah Lapang Petani Gambut ini. Nah, kali ini materi yang akan saya sampaikan untuk kita bahas bersama-sama adalah tentang panen, pasca panen, dan pemasaran. Nanti kita akan bicara banyak tentang apa itu panen, apa itu pasca panen, kemudian kegiatan yang di akhir dari siklus pertanian adalah pasar dan pemasaran. Nah, ketiga materi ini saya sampaikan karena sangat penting untuk dibekali kepada bapak-bapak ibu petani Sekolah Lapang Gambut sekalian agar punya keterampilan yang menunjang dalam kegiatan usaha taninya, sehingga nilai ekonomi yang akan didapatkan oleh bapak-bapak ibu petani sekalian bisa menjadi nilai tambah. Nah, baiklah bapak-bapak ibu-ibu petani Sekolah Lapang sekalian, nanti saya akan secara bertahap menjelaskan tentang apa itu panen, pasca panen, dan pemasaran. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu petani Sekolah Lapang, kita secara bersama-sama akan sederhana mengulas tentang sub pembahasan kita, yaitu tentang definisi dari kegiatan satu panen, kedua pasca panen, yang ketiga adalah pemasaran. Kita satu persatu membahas tiga kegiatan pertanian yang saya tuliskan. Pertama adalah kegiatan panen. Panen adalah kegiatan memungut atau memetik hasil dari budidaya kita, baik berupa tanam tumbuh, baik berupa peternakan maupun perikanan. Nah, memungut atau memetik hasil budidaya, itu kata kuncinya. Kemudian faktor apa yang harus dipahami oleh kita sebagai seorang petani dari kegiatan panen ini? Yang harus dipahami adalah satu, umur panen. Umur panen dari hasil budidaya kita secara sederhana akan saya jelaskan ada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah tanaman siklus cepat. Atau umur pendek. Yang masuk ke dalam tanaman ini jenisnya seperti sayur-sayuran ya. Bayam, kangkung, kemudian sesim, selada keriting. Nah, ini dipanen ya antara sekitar 25 hari sampai 35 hari sudah bisa panen. Kemudian kategori yang kedua adalah siklus menengah. Kategori tanaman yang dipanen pada siklus menengah ini contohnya adalah tanaman pangan, ada jagung yang umurnya 3,5 bulan, kemudian padi 3 bulan, kemudian jenis umbi-umbian, dan sayuran jenis buah. Contohnya adalah tomat,
cabai, kemudian timun, labu siam, labu parang. Ini jenis yang siklus menengah. Yang ketiga, umur panen untuk kategori siklus panjang. Yang termasuk ke dalam kategori panen ini adalah, contohnya adalah tanaman buah yang dipanen musiman seperti mangga, duku, kemudian rambutan, alpukat, dan tanaman hutan hasil kayu. Ini dipanen relatif lebih lama. Jadi faktor ini yang harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu petani sekalian tentang kegiatan panen. Intinya memang kita harus melihat umur panen dari tanaman yang kita budidayakan. Apakah masuk dalam kategori siklus tanaman cepat atau pendek, masuk kategori siklus tanaman menengah, atau masuk siklus jangka panjang. Jadi kita bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan panen sesuai dengan tanaman yang kita budidayakan. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu peserta sekolah lapang sekalian, sub pokok bahasan kita yang selanjutnya, yang kedua adalah pasca panen. Saya akan menjelaskan secara sederhana, ringkas tentang apa kegiatan pasca panen. Pasca panen itu adalah kegiatan menangani atau penanganan hasil panen yang kita hasilkan. Penanganan atau perlakuan dari hasil panen kita. Tidak mungkin hasil panen ini langsung kita jual ke pasar atau kita serahkan ke tengkulak. Perlu ada kegiatan lanjutan berupa pasca panen. Apa saja kegiatan yang meliputi pasca panen ini? Satu, pembersihan. Hasil panen kita itu harus kita bersihkan, jangan langsung dilempar ke pasar. Kalau ada tanahnya ya kita cuci, kemudian kalau ada kotoran-kotoran yang menempel di daun atau di buah, itu kita juga harus bersihkan. Yang kedua adalah penyortiran. Orang sering menyebutnya sortasi. Kenapa penting dilakukan? Karena hasil panen kita, dari hamparan panen yang kita hasilkan, belum tentu semuanya kualitasnya baik. Jadi perlu dipilah, perlu dipilih, itulah namanya kegiatan penyortiran. Pasca panen yang selanjutnya kegiatannya adalah pengemasan. Setelah dibersihkan, kemudian disortir, kemudian dikemas. Bayam, kangkung setelah dicabut, kemudian diikat, bisa di packing, ditempelin stiker, kemudian baru bisa dilempar ke pasar. Selanjutnya adalah penyimpanan. Produk hasil panen kita kan tentunya berlebih ya. Tidak semuanya setelah menjadi bahan baku itu langsung dijual, perlu disimpan. Nah ini harus punya, bapak-bapak, ibu-ibu juga harus punya keterampilan bagaimana penyimpanan kering, pengeringan, atau pendinginan. Kegiatan pasca panen yang selanjutnya adalah pengolahan
pengolahan lanjutan hasil panen, atau bisa disebut membuat produk turunan. Produk turunan. Jadi misalkan kita panen bayam, kangkung, bisa diturunkan menjadi produk-produk lanjutan. Contohnya keripik bayam, keripik kangkung, atau buah-buahan. Selain buat jus, kita juga bisa buat keripik buah. Kemudian padi yang biasa kita jual gabah, bisa kita turunkan menjadi produk beras. Sehingga kalau kegiatan pasca panen yang meliputi 5 komponen ini diterapkan oleh kita sebagai kader sekolah lapang petani gambut, itu akan mampu menaikkan nilai ekonomi produk. Atau komoditi. Secara tidak langsung juga akan berimbas pada kenaikan harga jual dari hasil panen yang kita lakukan. Jadi kita harus punya keterampilan loh, bagaimana hasil panen kita itu tidak hanya dijual dalam bentuk bahan baku, tapi harus dilakukan pasca panen yang tepat, baik, dan efisien. Nah, saya harap kita nanti di lapangan, bapak-bapak, ibu itu di desanya bisa menerapkan kegiatan pasca panen secara baik, baik secara individu maupun kegiatan panen secara berkelompok melalui kelembagaan ekonomi petani di desanya masing-masing. Ya, sekarang pokok bahasan yang ketiga adalah tentang pemasaran hasil pertanian. Pemasaran hasil pertanian adalah siklus terakhir dari kegiatan usaha tani atau budidaya kita untuk dijual ke pasar. Jadi ini siklus akhir usaha tani menjual siklus akhir kegiatan usaha tani menjual hasil panen kita. Setelah dipanen, kemudian kita diolah lewat kegiatan pasca panen, kemudian kita lakukan pemasaran hasil pertanian. Nah, ini jadi siklus yang di ujung dari satu proses produksi atau proses usaha tani kita. Nah, petani, bapak-bapak, ibu sekalian harus paham tentang pemasaran. Pemasaran ini, ya sederhananya saya akan menyampaikan ada 3 corak pemasaran di Indonesia yang saya alamin. 1, pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional itu pemasaran yang selama ini berkembang dan berjalan pada umumnya. Yang kedua adalah pemasaran modern. Pemasaran modern. Yang ketiga pemasaran alternatif atau pasar tani. Nah, ini kita bisa pahami dari corak rente perdagangannya. Kalau pemasaran tradisional ini biasanya dari petani ke pengumpul
di tingkat desa atau tengkulak desa. Tengkulak desa. Selanjutnya ke tengkulak kecamatan. Baru ke grosir. Baru ke bandar di pasar induk. Baru ke pedagang pengecer. Baru ke konsumen. Nah, ini corak pemasaran tradisional. Jadi panjang rentenya dan semuanya ini ada nilai rupiah marginnya. Ini yang sebetulnya sistem pemasaran yang cenderung tidak adil lah bagi kita petani. Selanjutnya ada pemasaran modern. Biasanya pemasaran modern dari petani sebagai produsen ini akan diambil oleh supplier. Dari supplier akan dipasarkan ke pasar modern atau retail modern. Seperti misalkan pasar modern yang ada fresh farmer market, kemudian Giant, Lotte. Nah, ini lebih pendek. Tapi sebetulnya kalau yang saya amati ini juga kurang tepat lah untuk petani sebagai produsen, karena biasanya sortasinya sangat ketat, kemudian pembayarannya sangat lama, sehingga petani kadang-kadang kehabisan modal kalau hanya mengikuti pasar ini. Nah, yang ketiga, pemasaran alternatif. Pemasaran alternatif ini yang sebetulnya saya harapkan bapak-bapak ibu itu bisa terapkan di kelompok taninya, di kelembagaan ekonomi petaninya atau di desanya masing-masing. Pasar alternatif atau pasar tani ini adalah petani langsung ke konsumen. Baik konsumennya itu adalah konsumen komunitas, perorangan, ataupun penjual besar. Nah, rantainya lebih pendek. Dengan rantainya lebih pendek, makanya nilai keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh petani atas hasil panennya justru lebih baik. Nah, jadi di antara ketiga corak pemasaran, saya berharap memang teman-teman bapak-bapak ibu petani itu bisa menerapkan pasar tani atau pemasaran alternatif. Pasar tani ini pasar yang menghubungkan produsen langsung ke konsumen. Baik konsumen itu komunitas, perorangan, maupun penjual skala besar. Sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan akan lebih banyak. Tapi pasar alternatif ini tidak bisa dikerjakan orang per orang. Sebaiknya dilakukan oleh kelembagaan ekonomi, apa kelompok tani, koperasi, atau badan usaha petani. Sehingga produk-produk ini akan petani akan punya nilai posisi tawar yang tinggi atas hasil panennya. Jadi tidak lagi kita terjebak oleh tengkulak, kita tidak lagi terjebak oleh bandar, tidak lagi terjebak oleh sortasi dari pasar modern yang ketat. Jadi pasar tani ini bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Gimana hasil panen sayur, hasil panen tanaman pangan, hasil panen buah, kita pasarkan secara direct selling melalui pasar tani yang ada. Cirinya apa? Cirinya dari pasar tani ini adalah jadi ciri pemasaran alternatif
adalah satu, kelembagaan ekonomi petani yang kuat. Karena tidak bisa dilakukan orang per orang atau individu petani per petani. Yang kedua, pemasaran alternatif ini harus cirikan menaikkan nilai tambah secara ekonomi. Karena pasca panen yang diolah dengan baik bersama-sama kelompok otomatis harus menaikkan nilai tambah dari hasil panen yang ada. Kemudian ciri pasar alternatif itu adalah komoditi yang bervariasi, banyak jenisnya. Itu yang bisa dipasarkan oleh pemasaran alternatif. Enggak hanya satu komoditas saja, misalkan bayam semua, tapi ini pasar tani ini bisa menjual banyak produk-produk hasil pertanian. Kemudian ciri yang keempat adalah adanya hubungan langsung produsen, dalam hal ini petani, dan konsumen. Jadi dalam pemasaran alternatif itu ada hubungan langsung produsen dan konsumen. Di situ ada bagaimana ikatan ekonomi dibangun, bagaimana nilai-nilai edukasi tentang hasil pertanian itu disampaikan, bahwa produk ini baik, ramah lingkungan, produk ini sehat, produk ini oleh petani kecil. Jadi pemasaran alternatif ini sebetulnya corak pemasaran yang sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat buat kita kaum tani khususnya para petani-petani kecil yang selama ini kalau bertemu dengan tengkulak kita selalu ditekan, bertemu dengan perusahaan atau pasar modern kita selalu ditekan. Tapi dengan adanya pasar alternatif, karena kelembagaannya kuat, kemudian nilai tambahnya secara ekonomi juga meningkat, kemudian komoditasnya bervariasi banyak yang dijual, kemudian hubungan langsung produsen dan konsumen itu terjadi, makanya ini bisa menjadi peluang menaikkan kesejahteraan petani lewat kegiatan pemasaran alternatif ini. Jadi kita pengennya ini nanti bapak-bapak ibu petani setelah sekolah lapang ini pas pulang kemudian berproduksi, kemudian panen, itu bisa menerapkan ketiga hal tadi. Panen yang baik, kemudian pasca panen yang baik juga, kemudian membuat pemasaran alternatif sehingga menguntungkan buat kita para petani. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu peserta sekolah lapang petani gambut yang saya cintai, nampaknya pokok bahasan kita kali ini akan saya akhiri. Namun paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bersama tentang pokok bahasan ini, bahwa kegiatan usaha tani kita itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar penataan alat produksi kita, soal benih, soal lahan, dan soal sumber daya lokal yang kita miliki. Yang kedua adalah pilar proses produksi, yakni kegiatan budidaya pertanian kita, manajemen lahan, manajemen pertanian, dan teknologi yang kita lakukan. Kemudian pilar yang ketiga adalah pilar pasca produksi. Itulah yang tadi kita panjang lebar bahas, pasca produksi terkait tentang panen, pasca panen, dan pemasaran. Paling tidak nanti bapak-bapak, ibu-ibu peserta sekolah lapang bisa memahami apa itu panen ya.
kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan panen itu sendiri, soal umur panen, kemudian kualitas panen. Nah, selanjutnya juga paham tentang kegiatan pasca panen. Jangan setelah panen langsung ke pasar pasca panen. Yang tadi ada 4 komponen yang mengikutinya. Selanjutnya pemasaran, yang cenderung nanti tadi kita sudah sampaikan bahwa pemasaran yang paling efektif, pemasaran yang paling bermanfaat bagi petani adalah pemasaran alternatif. Nah, kalaulah ketiga hal ini, panen, pasca panen, dan pemasaran ini, teman-teman petani, peserta sekolah lapang itu bisa terapkan, bisa laksanakan di lapangan, di kebun, atau di desa peduli gambut bersama kelompok-kelompok tani, maka 1 poin kesuksesan untuk berusaha tani ini bisa dicapai oleh bapak-bapak ibu semua. Tidak lagi kita selalu dalam posisi yang kalah, dalam posisi yang punya nilai tawar rendah setelah hasil panen kita dijual di pasar. Jadi ya terakhir saya mengharapkan nanti ya bersama-sama kelompoknya sudah mulailah menjalankan praktek pertanian khususnya di siklus akhir produksi, yaitu panen dan pasca panen pemasaran itu secara baik lah bersama-sama kelompoknya. Pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan.